Hari itu Mekah masih diselimuti duka dan amarah. Perang Badar telah merenggut banyak tokoh Quraisy. Di setiap sudut kota, ratapan terdengar dan dendam membara di dada kaum musyrikin. Di dekat Ka'bah, dua orang duduk dengan wajah muram. Mereka adalah Safwan bin Umayyah dan Umair bin Wahab al-Jumahi, seorang pendekar Quraisy yang dikenal cerdas, licik, dan sangat memusuhi Islam. Umair menatap kosong ke arah Ka'bah, lalu berkata dengan suara berat, "Seandainya bukan karena utangku dan anak-anakku yang tak ada penopang hidup, sungguh aku akan pergi ke Madinah dan membunuh Muhammad." Safwan mendongak. Matanya menyala. "Utangmu akan kutanggung. Anak-anakmu menjadi tanggunganku. Pergilah. Bunuh Muhammad." Perjanjian itu dibuat dalam bisikan, tanpa saksi, tanpa diketahui siapapun. Umair pun berdiri, mengasah pedangnya, lalu melumurinya dengan racun. Niatnya satu, membunuh Rasulullah. Perjalanan menuju Madinah Umair berangkat dengan hati penuh dendam. Setiap langkah kudanya menuju Madinah adalah langkah menuju kematian bagi Rasulullah menurut sangkaannya. Namun di Madinah, langit seolah telah lebih dulu memberi kabar. Saat Umair memasuki Masjid Nabawi dengan pedang tergantung di lehernya, Sayyidina Umar bin Khattab melihatnya. Umar langsung menggenggam pedangnya dan berkata tegas, "Musuh Allah ini tidak datang kecuali untuk kejahatan." Umar menyeret Umair menghadap Rasulullah. Mukjizat yang mengguncang hati Rasulullah memandang Umair dengan tenang. Tidak ada amarah, tidak ada ketakutan. Beliau bersabda, "Lepaskan pedangnya, wahai Umar." Lalu Rasulullah menatap Umair dan bertanya lembut, "Apa yang membawamu ke sini, wahai Umair?" Umair berbohong, "Aku datang untuk menebus anakku yang menjadi tawanan." Namun Rasulullah bersabda dengan suara yang menusuk hati Umair, "Tidak, engkau duduk bersama Safwan di dekat Ka'bah. Engkau berkata, 'Seandainya bukan karena utang dan anak-anakku, aku akan membunuh Muhammad.' Lalu Safwan menjamin utangmu dan anak-anakmu. Maka engkau pun mengasah pedang dan melumurinya dengan racun." Umair tersentak, wajahnya pucat. Lututnya gemetar. Tidak ada seorang pun di dunia yang tahu percakapan itu, kecuali dia dan Safwan. Dengan suara bergetar, Umair berkata, "Demi Allah, tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali aku dan Safwan." Saat itu juga benteng kesombongannya runtuh. Hidayah yang mengubah segalanya, air mata mengalir di pipi Umair. Pedang yang tadi menjadi alat pembunuhan kini jatuh ke tanah. Ia bersujud dan berkata lantang, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah tersenyum, beliau bersabda kepada para sahabat, "Ajarkan saudara kalian ini Al-Quran dan bebaskan tawanan anaknya." Hari itu seorang pembunuh berubah menjadi pembela Islam. Akhir yang menggetarkan Umair kembali ke Mekah, bukan sebagai pembunuh, melainkan sebagai da'i Islam. Ia berdiri di hadapan orang-orang Quraisy dan berkata, "Aku datang kepada kalian dahulu untuk memadamkan cahaya Allah. Kini aku datang untuk mengajak kalian kepadanya." Bahkan Safwan bin Umayyah yang mengirimnya untuk membunuh tercengang melihat perubahan Umair. Penutup dari kisah ini, kita belajar, hidayah Allah dapat menembus hati yang paling gelap sekalipun. Orang yang datang membawa pedang bisa pulang membawa iman. Ya, sebagaimana firman Allah, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. QS Al-Baqarah 2:13.